Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi cuy di channel DPC Official. Dan tentunya kembali lagi dengan saya Yasan Andra, yang tentunya channel biasa dan obrolan biasa yang emang mengisahkan semua orang terkait pengalaman kisah hidupnya yang tentu mengenai kisah mistis maupun horor. Dan tentunya saya juga di sini kedatangan narasumber yang emang mempunyai pengalaman ataupun kisah mistis maupun horor. Nah, mungkin untuk bisa memperkenalkan diri dulu Pak, silahkan nama Bapak ini siapa untuk dikenalkan sama kawan-kawan DPC Official. Saya Terima kasih pada Bapak Yasan Andra yang sudah mengundang saya di sini. Perkenalkan, nama saya asli dari Sukabumi. Mungkin di sini saya menceritakan apa yang diceritakan Bapak Yasa di sini tentang hal-hal mistis. Mungkin ini adalah pengalaman pribadi saya, gitu kan. Di sini saya bercerita tentang hal mistis yang pernah saya alami di salah satu perusahaan yang pernah saya singgahi. Oh, itu di perusahaan mana Pak? Kira-kira di daerah? Waktu itu sih saya bekerja di daerah Cikarang ya. Oh, Cikarang. Mungkin nggak perlu disebutkan lah nama perusahaannya gitu kan. Mungkin privasi. Ya, waktu itu sih saya mengalami kejadian itu berdua sama teman saya waktu itu ya, mungkin waktu shift malam lah. Oh, itu pas waktu bekerja shift malam? Oh iya, shift malam, karena waktu itu kan saya bekerja di 3 shift ya. Oh, 3 shift. Shift 1, shift 2, shift 3. Mungkin kejadian itu waktu shift malam, dan di situ waktu itu hujan ya, nggak gede sih, nggak deras banget hujannya. Gerimis gimana? Gerimis. Nah, di situ waktu mau break kerja ya, waktu itu kerja. Istirahat gimana? Bukan istirahat sih, saya cuma pengen sekedar ngopi aja gitu kan. Iya. Pengen ngopi. Ya mungkin saya ke belakang area untuk kopi itu. Nah, waktu situ saya sih nggak punya firasat bakal kejadian seperti itu gitu ya. Tapi itu pas emang waktu pas shift 3 itu emang karyawan banyak juga apa gimana itu Pak yang emang kerja? Ya, emang kerja ya banyak juga yang bekerja, semuanya mereka yang ada di dalam. Oh, jadi kan. terpisah-pisah ya, soalnya jadi kan mungkin beda. Kita break itu gantian lah gitu kan. Nah, itu pas kira saya mau break ya, itulah kejadian di situ. Waktu itu ya mungkin saya ceritain langsung lah ya. Iya, siap. Ya, Silakan Pak. Pas ya setelah saya kerja, saya istirahat, break lah waktu itu. Saya ke belakang, sambil sangkir kopi, ya mungkin sama rokoknya gitu kan. Nah, pas saya ke belakang, saya sendiri dulu waktu itu, nungguin teman gitu kan. Jadi pas saya ngerasain di belakang, di bawah pohon lah gitu, di bawah pohon itu. Emang itu suasananya gimana Pak? Agak sedikit banyak hutan apa gimana itu? Kalau Di satu perusahaan cuma ada beberapa pohon lah gitu yang ditanam di situ. Ditanam di dalam gitu perusahaan gitu kan? Nggak di dalam, cuman jadi di pinggir di area lah, di area lingkungan perusahaan perusahaan ya. gitu kan. Waktu itu ya saya pas nunggu teman lagi duduk santai gitu kayak sambil nikmatin kopi, merokok gitu kan. Kejadian itu saya ngerasa pertama datang nggak apa-apa gitu kan, nggak ada ngerasa takut atau apa gitu, tapi karena udah biasa gitu kan. Cuman pas malam itu saya ngerasa bahwa kok ada yang nemenin gitu kan. Kira-kira di malam apa Pak itu? Di hari apa? Kalau di hari apa ya sudah lama juga lah ya, tahun kan. Yang pada intinya ada sampai 5 tahun ke belakang gitu yang saya alami itu. Ya mungkin kejadian itu yang paling saya kerasa banget gitu. Yang paling diingat mungkin ya. Itu jadi kan karena mungkin itu kayak nyata gitu ya kejadiannya. Itu sih di situ kejadiannya pas lagi nongkrong ada yang nemenin gitu kan. Nemenin itu ya, pertama saya bilang itu siapa yang nemenin, saya lihat belakang tapi gak ada siapa gitu kan. Di situ pas ngelihat kedua kalinya ternyata ada sosok wanita kan. Karena perusahaan ini laki-laki semua gitu kan yang saya rasain itu. Tapi kok ada sosok wanita? Tapi gitu. Itu yang teman Bapak itu emang belum ke sana? Belum dia sampai ke situ, belum sampai ke lokasi gitu kan. Iya. Nah, pas di situ saya coba tengok lagi, ternyata masih ada gitu kan.
siapa itu kan, saya penasaran gitu kan. Itu gimana Pak bentuk sosok si wanita Kalau itu? bentuk dari Apa emang pakaiannya sama dengan karyawan apa gimana? pakaiannya sih biasa gitu. Oh, biasa, Pakaiannya biasa. biasa. Ya rambut ya sepundak lah, kira-kira sepundak gitu kan. Nggak Tapi kayak orang biasa gitu. kayak orang biasa gitu. Saya lihat sekujur tubuhnya sih kayaknya kayak nyata gitu kan. Nah di situ saya siapa sih itu penasaran gitu kan. Tapi saya juga sih nggak apa namanya nggak langsung nanya ke itu ya. Jadi berpikir positif dulu lah mungkin ya. Mungkin ada apa namanya ada pegawai kantin lah, karena kan di situ kan ada pegawai kantin yang wanita gitu. Iya. Mungkin pegawai kantin yang lain di belakang gitu kan. Tapi kan saya pikir juga masa sih jauh-jauh pada kantin di depan gitu kan. Kok ini ada di posisi di belakang gitu kan, di belakang perusahaan itu. Nah pas lama kelamaan saya datanglah teman saya gitu kan. Datang teman saya, pas datang ke sama saya ngobrol sebentar. Kata dia malah dia nanya gini, ada siapa sih itu? Kata gitu. Oh, jadi teman juga lihat itu Iya, sosok seorang wanita itu. Si wanita itu dia lihat. Tapi Siapa itu sih kira-kira sama Kang Jimmy ini langsung disemperin apa gimana itu? Saya sih nggak berani langsung nyamperin. Oh, langsung nggak berani ya? Karena mungkin masih. Karena mungkin agak sedikit aneh. Nah, ya sedikit aneh gitu. Janggal juga ada sedikit takut juga sih gitu. Iya, kan. pasti. Takutnya apa-apa gitu kan. Ya intinya pada waktu itu ya udah saya ngobrol. Tapi kok itu enggak apa namanya enggak ngilang gitu. Kalau misalkan dia emang Cuma itu nyata, bergerak posisinya apa? Diam. Jal. Oh, diam. Posisinya Diam. gimana? Duduk apa gimana itu? kalau duduk sih nggak berdiri dia. Tapi Gitu. diam dia. Posisi di belakang, di pojokan kayak bedeng lah. Iya. Bedeng itu kan di pojokan. Itu kan posisi pas di pojok di bawah tower. Gitu kan, di bawah tower air. Tower air kan biasa kalau perusahaan tower air ya. Iya, Nah, di iya, situ dia betul. posisi di bawah gitu kan. Oh, di bawah air. Nah, di bawah towernya gitu kan. Pas saya ngobrol sama teman situ, ngobrol dulu sebentar. Lama-lama kan saya penasaran ya. Kita cek yuk, kata saya bilang sama teman Ya, tuh gitu. jadi kan. memberanikan diri lah. Berdua lah gitu. Iya. Kalau sendiri kan mungkin saya juga takut juga gitu kan ya. Ya berdua lah sama teman. Pas saya samperin ke lokasi, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa di situ. Pas saya lihat tuh. Tapi itu Oh, nggak ada. maksudnya gini nih, posisi jarak gitu kan, jarak emang Bapak ini kan lihat ada seorang wanita. Itu kan. Jadi posisi Bapak ini emang terus melihat sambil maju ke arah dia apa emang gimana itu Kalau posisinya? posisi sih saya nggak langsung berada pada nama dia ya. Cuma Iya. dia ada sekitar sebelah lah gitu kan. Ini saya, ini pojokan di sini gitu kan. Nah gitu kan kelihatan gitu. Jadi saya lihat cuma selirikan aja gitu kan. Masih ada pas saya udah apa namanya? Bulat lah penasaran gitu ya sama temen, langsung saya samperin. Ternyata nggak ada. Saya saking penasarannya, saya cari-cari ke area situ, emang nggak ada apa-apa. Dan di situ tempat itu terpojok banget gitu, nggak ada jalan kemana-mana. Ini merinding Pak nih. Itu saya juga nggak berpikir kok bisa ada gitu ya di sebuah perusahaan yang mayoritas laki-laki. Di situ ada sosok perempuan yang mungkin bikin penasaran orang gitu. Tapi ya terlebih dari itu mungkin ini hanya apa namanya tahu ilusinasi saya gitu kan, halusinasi gitu ya sama teman saya juga. Tapi nggak tahu emang ini kisahnya apa namanya, ada kisah di balik itu gitu kan, saya juga nggak tahu gitu, nggak paham. Nah, terus setelah itu pas tahu bahwa si sosok wanita itu tidak ada, terus gimana itu? Ya saya otomatis saya mau kembali lagi kan ke dalam ya, ke land gitu kan. Nah di situlah saya bercerita sama orang-orang yang ada di situ, yang mungkin lebih lama, yang lebih lama di situ ya. Sama teman rekan pekerjaan ya. Katanya menurut konon katanya gitu, saya juga sih belum nggak tahu ceritanya seperti apa. Emang di sini emang ada yang penghuninya gitu kan, ada penghuninya. Di situ ada wanita, ada anak kecil. Biasanya kalau anak kecil kata suka lari deket area toilet. Terus ada juga ular, cuman ularnya ular hitam sih, bukan yang banyak diceritain kayak jadi yang pas selama waktu ini gitu kan. ya di hari itu ketemu dengan sosok wanita itu, emang Bapak langsung ceritalah ke yang lain gitu kan, penasaran Jadi menanyakan. pas jam istirahat break saya ngobrol sama temen yang lama gitu kan, ditanyain ngobrol-ngobrol. Emang dia udah lama dari awal berdiri perusahaan itu, dia udah ada di situ. Katanya seperti itu gitu kan. Nah, emang di sini ada beberapa lokasi, ada beberapa lokasi, titik-titik yang mungkin ada yang nungguin gitu kalau kata orang bilang gitu kan, ada yang nungguin di situ. Jadi saya pas waktu itu saya mau sempat gimana ya, penasaran gitu ya, penasarannya pengen saya apa namanya, pengen langsung melihat, pengen didalami lah, tahu gitu kan tapi apa yang menjadi temuan. Terlebih dari itu ya sudahlah, emang itu mungkin kita ya
hal gaib gitu emang ada gitu. Iya, Tapi adalah. ya, intinya selama kita nggak ganggu mereka, mereka pun nggak ganggu kita. Iya, Udah saya betul bilang seperti sekali, itu iya. aja sih. Ya mungkin hanya segitu sih yang saya bisa ceritain. Masalah itu ya masih banyak sih yang lainnya. Cuman untuk masalah ini ya yang saya alami ini paling kerasa banget itu gitu kan. Jadi Ya, masih membekas ya. jadi ya mungkin karena ya belum lama juga, sebelumnya masih ada juga cerita mistis yang lainnya gitu kan, tapi ini yang masih adalah di otak gitu kan, masih kerasa terus gitu sampai hari ini pun. Kadang kalau lagi sendiri suka iseng gitu, lirik sana lirik sini. Jadi penasaran ya. Iya. Jadi Penasaran, parno betul. sendiri gitu kan, kalau lagi sendiri gitu kan, otomatis kita larak sini gitu kan, lirik sini, takutnya ada yang nemenin lagi gitu kan. Ya, Tapi perasaannya gitu aja. setelah emang yang Bapak alami di hari itu, apakah emang mengalami hal yang lain terkait masalah ya mungkin sosok seorang wanita itu yang tentunya mungkin ditanyakan sama Bapak ke teman-teman yang lain yang emang bahwa di titik lokasi di satu perusahaan itu emang ada banyaknya mungkin makhluk ya, mungkin makhluk halus lah yang emang mungkin dia ini menimbulkan diri lah gitu kan. Mungkin tadilah salah satunya mungkin sosok wanita itu ya emang di satu perusahaan yang emang waktu itu ya dulu Bapak huni ya. Ya emang sih waktu saya setelah ngobrol sama teman saya itu yang tahulah gitu kan seluk-beluk perusahaan. Ya emang di beberapa titik itu emang ada gitu yang penghuninya. Cuman dia bilang sih selama kita nggak ganggu mereka, ya mereka pun nggak bakal ganggu kita. Cuman paling seperti itulah kejadiannya. Cuma pernah nggak Pak kejadian ada emang karyawan tentunya yang emang kemasukan gitu kan, kerasukan nih Ya emang sih pernah gaib. kejadian juga gitu. Pernah kan, juga. Cuman ya yang yang dilihat di situ kejadian kerasukan itu bukan sosok itu yang masuk kata yang lain. Ya, karena mungkin ada beberapa penghuni gitu. Pak, itu pernah nggak bahwa di satu perusahaan yang dulu pernah Bapak huni itu emang si karyawannya pernah kerasukan nih, itu kan sama emang penghuni yang ada di sana ataupun makhluk di sana nih. Pernah nggak Pak itu kejadian? Kerasukan sih pernah gitu ya. Kerasukan ada beberapa kali lah kerasukan yang mungkin yang paling saya ingat gitu ya, kerasukan yang banyak tapi nggak sebanyak perusahaan yang saya sekarang gitu kan. Yang kemarin kejadian di PT lah gitu kan. Yang saya sekarang tempatin PT itu kan lebih banyak. Nah ini ya ada sekitar sampai antara 5 sampai 10 orang lah yang kerasukan bareng gitu kan. Cuman di situ ya emang di kejadian itu nggak ada sih sosok yang menampakkan diri sama saya, itu nggak ada gitu. Nggak ada. Cuma jadi emang itu kerasukan aja semua yang kerasukan, itu 15 orang ya, hampir 15 orang. Nah, iya itu kerasukan di situ nggak ada sosok wanita, nggak ada gitu kan. Jadi cuman kayak mbah kayak gitulah yang yang cuma itu gitu kan. Kang Jimmy sendiri emang dalam arti menghadapi orang-orang emang kesurupan itu gimana sih posisinya? Kalau saya sih menghadapi, saya cuma ngeliatin aja sih. Saya ngeliatin kan aja mungkin ya. Nggak bisa ya buat kayak ngobatin gitu, saya nggak paham gitu kan. Adalah orang yang ahlinya gitu kan. Mungkin lihat saja ya lihat gitu kan. aja gitu kan. Ada beberapa bagian, di bagian anu ada berapa orang gitu kan. Cuma barengan gitu dalam waktu satu malam itu. Oh, itu sempat masalah juga gitu. Cuman ya nggak begitu banyak ya seperti yang sekarang di sini gitu kan. Nah itu waktu itu kejadiannya sih udah lebih dari tengah malam gitu kan. Ya memang kan kita masuk waktu itu jam 11 malam. Oh, jadi tetap sama Ya, masih di shift malam juga di ya, shift malam yang itu. Mungkin dari kejadian saya ketemu sama sosok itu. Ya, Pak, itu jaraknya ada. Maksudnya duluan ketemu dengan sosok wanita itu duluan masal dulu nih? Duluan, karena saya pertama datang itu pas kerja ya berapa bulan ya kerja di situ, saya ketemu sosok itu langsung gitu ketemu kan. ya. Pas mungkin berapa bulan kemudian ada sekitar 3 sampai 4 bulan ada kejadian itu gitu kan. Jadi saya kerja di situ kok saya pikir gitu ya, ini perusahaan banyakkan laki-laki tapi kok bisa kena gitu kan, padahal laki-laki kalau saya rasain kuat gitu ya kalau sama kayak seperti itu. Beda sama perempuan. Perempuan gitu kan. Tapi ya
terlebih dari itu ya mungkin emang harus seperti itulah gitu kan. Ya udahlah. Cuma itu Pak, setelah adanya kejadian mungkin lah temuan-temuan karyawan ya terkait yang ada di perusahaan itu terkait makhluk yang emang ya mungkin itu termasuk juga mengganggu lah gitu kan ya, mengganggu karyawan yang emang lagi bekerja. Nah mungkin pernah tidak adanya upaya mungkin dari perusahaan lah menanyakan hal-hal terkait itu gitu kan ke paranormal maupun ustadz gitu kan, ataupun sekarang ya mungkin yang emang orang bisa lah terkait menangani permasalahan yang mungkin goib lah gitu kan, ataupun makhluk-makhluk yang emang di sana. Pernah tidak bahwa perusahaan mengupayakan nih terkait hal itu? Apakah emang dibiarin aja gitu kan, apa gimana itu? Kalau dari pihak manajemen sama owner sendiri gitu ya, dari orang-orang aslinya itu sih mereka sih sedikitnya nggak percaya. Oh nggak percaya. Gitu, ya. Cuman ya itu kesadaran dari pihak-pihak pihak orang-orang yang terkait lah gitu kan, seperti serikat gitu kan, yang mencoba untuk mengurangi kejadian seperti itu gitu kan. Ya. Dengan mengadakan pengajian bagaimana itu? Ada pengajian, juga ada manggil ustadz tersetempat gitu kan, untuk menetralisir lah gitu kan, jangan sampai kejadian ini terulang lagi gitu kan. Tapi ya cuma ada upaya ya, ada upaya. Tapi alhamdulillah emang setelah dari situ ya enggak sesering yang sebelum itu kejadian gitu kan. Kesini ya berjarak lama lah baru ada kayak gitu, ada sosok lagi penampakan, udah lama lah gitu. Tapi terlebih dari itu, kata Ustadz sendiri, emang goib tidak bisa diituin gitu ya, tidak bisa dihilangin gitu kan dari orang-orang dari sekitar kita. Tapi ya tergantung dari kitanya sendiri gitu. Betul. Jangan sampai kita mengganggu habitat mereka gitu kan. Ya kata Ustadz sih seperti itu waktu di pengajian itu, bilangnya ya udah biarin lah kita nafsi gitu kan. Kita ya mereka karena kita punya alam masing-masing gitu. Betul. Yang penting kita mah nggak mengganggu mereka gitu kan, ataupun sekarang adanya jahil lah gitu kan. Mungkin tidak mau kan yang namanya mungkin di satu perusahaan pekerjaan. Kalau emang agak sedikit keras suara kan itu dari mesin gitu kan. Yang pada intinya kan tetaplah kita mungkin sebagai manusia gitu kan, ataupun ada juga makhluk seperti itu mungkin berbeda alam ya, kita sama-sama emang harus bisa saling menghargai dan menghormati lah tentunya. Mungkin tidak adanya saling mengganggu lah dari kita sebagai manusia maupun dari makhluk yang astral ya, makhluk goib. Mungkin setelah kejadian itu Pak, apakah emang di dalam pribadi Bapak, pengalaman Bapak, kisah Bapak gitu kan, setelah itu apakah emang ada kejadian hal-hal lain, ataupun emang setelah itu emang aman tentram lah di dalam satu perusahaan itu? Ya kalau di perusahaan itu ya secara formal gitu ya, secara umum aman-aman aja gitu ya. Setelah kejadian rame-rame itu aman lah gitu kan, masih bisa terkendali gitu kan ya, walaupun adalah sedikit-sedikit kejadian gitu, tapi nggak sampai mengganggu produktivitas gitu kan, lancar-lancar aja. Jadi gitu kan. nggak masalah gitu kan? Nggak terjadi lagi sih. Udah itu waktu itu terakhir itu. Jadi nggak ada yang emang kesurupan gitu kan? Ada, cuman ya paling satu orang kayak gitu, masih bisa ditanganin sama satu orang yang lainnya lah, sama teman-teman gitu kan. Kalau kejadian masalah lagi sih nggak ada gitu yang saya alami di situ. Ya. Cuma itu Pak, kejadian terkait mengulang ke yang tadi gitu kan, terkait yang emang kesurupan massal gitu kan, apa yang emang menjadi temuan nih, dalam arti kan terkadang yang namanya orang ya kesurupan gitu kan, ataupun makhluk itu gitu kan, terkadang berbicara apalah yang emang misalnya taruhlah banyaknya gangguan dari kawan-kawan pekerja, ataupun sering melakukan hal-hal negatif ataupun apa. Ada tidak Pak temuan terkait masalah emang kenapa sampai keadaannya mungkin kesurupan massal atau gimana? Ya kalau ngelihat dari segi produktivitas gitu ya, kayak produksi seperti mesin sebenarnya sih nggak mengganggu menurut saya gitu. Ya wajar-wajar sajalah gitu karena mesinnya itu kita yang hidupin. Tapi terlebih dari itu ya mungkin dari beberapa orang lah yang coba mengusik mereka mungkin. Tapi nggak tahu juga sih, saya juga sih cuma alibi saya gitu kan. Mungkin itu hanya mereka ada yang mengusik gitu kan, jadi mereka ibaratnya berontak atau apalah, saya juga nggak paham soal itulah gitu ya. Kalau soal gaib gitu saya juga kurang paham ya. Intinya selama kita masih percaya adanya alam gaib ya gitulah. Jadi jangan sampai mengganggu kita aja. Jadi kita tahu
tahu di mana ranah kita, di mana ranah mereka. Seperti itu aja menurut saya itu kan. Iya. Ya intinya kita saling menghargai. Jangankan sama yang makhluk hidup gitu yang kelihatan, yang gaib pun kita harus menghargainya gitu kan. Di mana dia tuh dia tuh lebih kuat dibanding kita uranya sebenarnya gitu kan. Cuman yang lebih sempurna adalah kita gitu kan. Karena mereka tahu ada kita, tapi kita nggak tahu mereka, tapi kita bisa merasakan mereka gitu. Jadi selama kita tinggal di satu tempat, ya disitulah kita harus menghargai mereka. Ya, baik, betul sekali. Ya mungkin terima kasih kepada Kang Jimmy yang emang sudah menceritakan kisah ataupun pengalaman yang emang pernah ditemui terkait mistis maupun horor. Mungkin terima kasih Pak gitu kan, sudah memberikan dalam arti pengalamannya ke teman-teman DPC Official. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik dulu Kang. Iya, makasih ya. Sudah.